semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini kita mau ngapain sih? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kinematika reaksi. Apa sih kinematika reaksi? Makanya tonton terus videonya. Dan juga nanti kita akan ngejawab bareng-bareng satu soal tentang kinematika reaksi. Tonton terus ya videonya. Dan juga semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kinematika reaksi dengan dosen pengampu yaitu Bu Parida SPD MSC. Nah, di video kali ini kita mau ngapain sih? Kita akan bakal nanti mengetahui kinematika reaksi itu apa, dan kita juga akan menjawab satu soal yang ada di video kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Noalia Hawini dengan NIM 33219822036. Saya dari kelas SF221A, Sarjana Farmasi Stikes Ikifa. Nah, di sini adalah soal yang akan kita jawab sama-sama nanti, yaitu berdasarkan data di tabel yang ada di samping, kita akan nentuin 5 pertanyaan yang ada di bawah. Yaitu yang pertama, yaitu adalah orde reaksi, yang kedua adalah tetapan laju reaksi, yang ketiga adalah waktu paruh, dan yang keempat adalah persamaan reaksi, dan yang kelima adalah sketsa grafik. Namun sebelum itu, kita tuh harus mengetahui dulu orde reaksi itu apa sih? Nah, orde reaksi itu adalah yang menunjukkan cara bagaimana konsentrasi atau pereaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Nah, di orde reaksi ini kita mendapatkan ada dua rumus, yaitu yang pertama adalah rumus orde 0 dan yang kedua ada rumus orde 1. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kita pakai rumus dua-duanya nggak sih? Nah, tentu saja enggak ya. Karena kita nanti bakal menggunakan salah satu rumus di antara dua rumus ini. Jadi kita cuma menggunakan salah satu rumusnya aja, baik itu orde 0 ataupun rumus orde 1. Nah, caranya gimana sih? Nah, makanya tonton terus ya guys dan perhatikan. Untuk kita menentukan rumus yang mana yang kita gunakan, baik itu orde 0 dan orde 1, ini tentang persamaan regresi linier. Nah, untuk persamaan ini tuh kita sudah mengetahui untuk data ordinalnya. Ini adalah untuk data ordinalnya kan kita udah ketahui. Maka selanjutnya itu kita akan mencari grafik untuk menyatakan Y dan R-nya. Sehingga kita bisa menentukan nilai A, B, dan R-nya. Begitu juga dengan orde 1 atau LNCT-nya. Kita juga akan menentukan cara menentukan data LNCT-nya dan grafiknya untuk menentukan nilai Y dan R-nya, serta nilai A, B, dan R-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut, kita tuh akan dibantu dengan aplikasi yang namanya dengan Microsoft Excel. Jadi kali ini aku bakal menggunakan aplikasi Microsoft Excel-nya dulu. Nah, sekarang itu kita udah masuk di Microsoft Excel-nya. Kan tadi diketahui kan kita sudah mendapatkan orde 0-nya, data orde 0-nya yaitu waktu atau T dan konsentrasi yaitu mg per ml. Ini adalah data untuk orde 0-nya. Jadi kita sekarang itu cuma nentuin LNCT-nya dan juga grafik dari orde 0 dan orde Y untuk menentukan nilai Y dan R-nya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai A, B, dan R-nya. Nah, caranya itu kayak gimana sih? Nah, caranya itu, untuk yang pertama kita mencari nilai konsentrasi LNCT-nya. Caranya itu dengan kita tulis dulu konsentrasi
LNCT. Caranya tuh seperti ini ya. Kita pencet sama dengan, terus kita pencet LN, buka kurung, kita blok yang 94 ini. Terus kita tutup kurung. Nah, ini adalah hasil dari LNCT-nya sendiri untuk konsentrasi yang bagian pertama. Nah, untuk ke bawahnya itu kita tinggal blok aja. Seperti ini. Jadi ini adalah hasil untuk orde satunya, yaitu untuk nilai dari orde satunya. Nah, sekarang kita tinggal ngapain sih? Nah, sekarang ini kita bakal nentuin grafiknya untuk menentukan nilai Y dan R-nya. Yang pertama itu adalah untuk orde nolnya dulu, yaitu datanya itu dari waktu dan konsentrasi Mg dan Ml ini. Caranya itu kita blok, terus kita pencet insert, terus kita pencet recommend chart, terus kita pilih yang bagian pertama ini. Nah, ini adalah grafik untuk orde nolnya. Kemudian cara kita nentuin Y dan R-nya, yaitu kita pencet yang garis biru ini, kemudian kita pencet kanan, dan di sini ada tulisannya add trend, trend, trendy line, trend line. Nah, kita scroll ke bawah, kita pencet display equation on chart dan display R squared value on chart. Dapatlah kita nilai Y dan R-nya. Nah, ini nanti akan membantu kita untuk mendapatkan nilai A, B, dan R-nya. Nah, ini itu untuk grafik yang pertama atau untuk bagian orde nolnya. Sekarang kita akan menentukan menjawab orde satunya. Yaitu kita copy dulu bagian waktunya. Copy ke bawah. Terus kita copy untuk konsentrasi LNCT-nya. Ini adalah data untuk orde satunya. Jadi sekarang kita akan membuat grafik untuk orde satunya. Caranya tetap sama kayak tadi. Kita blok. Oh, karena di sini itu untuk konsentrasi LNCT-nya itu datanya itu berbeda, supaya sama dengan yang di atas, kita pencet yang ini kontrol, terus kita pencet yang ada di fast value ini yang bagian yang ketiga. Nah, jadi hasil yang di atas dengan yang di bawah itu sama. Nah, jadi kita tinggal membuat grafik yang seperti tadi, yaitu dengan kita blok, kemudian kita pencet insert, recommend charts, dan kita pencet paling atas. Ini adalah hasil untuk konsentrasi LNCT-nya atau orde 1. Kita bisa dulu. Kita sekarang menentukan nilai Y dan R-nya dengan cara yang sama. Kita pencet yang warna biru. Terus add trend line. Kita scroll ke bawah. Kita pencet display equation dan display R-nya. Inilah hasil untuk Y dan R di LNCT-nya. Nah, ini adalah hasil untuk konsentrasi LNCT atau orde 1.
Data ini nanti yang akan ngebantu kita untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama sampai yang kelima tadi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Nah, jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai orde 0 dan orde 1-nya. Nah, ini untuk data dari orde 1-nya. Dan di bawah ini yaitu adalah Y dan R, baik itu orde 0 maupun orde 1. Nilai inilah nanti yang akan ngebantu kita untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan tadi. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari orde. Yang pertama yaitu adalah orde reaksi. Untuk data T dengan CT atau orde 0, nah untuk orde reaksi kita kan tadi sudah mendapatkan hasil atau nilai yang diketahui bahwa rumus itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah jadi untuk orde 0 ini atau data T dengan CT kan diketahui bahwa Y-nya itu sama dengan min 0,7743X ditambah 101,7. Dan kemudian untuk nilai R-nya yaitu adalah 0,9997. Jadi untuk nilai A-nya sendiri yaitu adalah 101,7. Kemudian untuk nilai B yaitu 0,7743 dan nilai R-nya itu adalah 0,9997. Itu adalah data T dengan CT atau orde 0-nya. Nah, untuk orde 1 atau nilai T dengan LNCT-nya diketahui bahwa Y-nya tadi yaitu adalah sama dengan min 0,028X ditambah 5,2485 dan R-nya yaitu 0,8528. Nah, jadi untuk nilai A yaitu sama dengan 5,2485. Kemudian untuk nilai B-nya yaitu adalah 0,0282 dan untuk nilai R-nya yaitu sama dengan 0,8528. Ini adalah untuk jawaban yang nomor 1 atau orde reaksi. Nah, untuk menentukan orde reaksi pada orde 0 dan orde 1 dengan cara melihat nilai R-nya yang paling mendekati dengan angka 1. Nah, dapat dilihat dari dua data yang ada di layar ini, bahwa yang paling mendekati dengan angka 1 yaitu orde 0. Nah, dengan nilai R-nya itu yaitu 0,9997. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan B sampai E adalah kita bakal menggunakan rumus orde 0. Nah, rumus orde 0 yang ada di depan tadi. Next, selanjutnya yaitu kita bakal menjawab yaitu tetapan laju reaksi. Yaitu kita akan menjawab bagian yang kedua. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi atau laju bertambahnya konsentrasi. Nah, tetapan laju reaksi ini kita kan menggunakan orde 0. Nah, diketahui bahwa tetapan laju reaksi ini adalah rumusnya itu K. Nah, K itu yang mana sih? Nah, K itu adalah sama dengan nilai B. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai B itu adalah 0,7743. Jadi, untuk hasil bagian B ini, untuk tetapan laju reaksi adalah K sama dengan B, sama dengan 0,7743. Selanjutnya untuk C waktu paruh, kita itu menggunakan konsentrasi bagian orde 0, yang dimana diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 0,7743. Nah, sebelum itu
kita harus tahu dulu waktu paruh itu apa sih. Nah, waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan. Atau dengan kata lain, waktu yang diperlukan A menjadi 1/2 A. Nah, rumus yang kita bakal gunakan yaitu rumus T1/2 sama dengan C0/2K. Nah, yang pertama itu kita menghitung perhitungan C0-nya. Nah, perhitungan C0 ini kita menggunakan rumus CT sama dengan C0 dikurang KT. Nah, diketahui bahwa CT-nya itu dari sini. Kita menggunakan konsentrasi mg per ml yang pertama yaitu adalah 94. Jadi di sini CT-nya itu 94 sama dengan C0. Nah, dikurang KT. Nah, K ini dari sini. Ini adalah kita ketahui tadi bahwa K-nya itu adalah 0,7743. Ini adalah, jadi C0 dikurang 0,7743 dikali 10, yaitu 10 itu yaitu T-nya, yaitu dari sini. Kemudian lanjut 94 sama dengan C0 dikurang 7,743. Kemudian C0-nya pindah luas, jadi sama dengan C0 sama dengan 94 ditambah 7,743, sehingga dapatlah hasil untuk C0-nya itu yaitu 101,743 mg per ml. Nah, selanjutnya kita akan menghitungkan perhitungan paruhnya, yaitu dengan rumus yang tadi, yaitu T1/2 sama dengan C0 C0/2K. Kemudian di bawahnya T sama dengan 1/2, yaitu 101,743, yang mana kita sudah mengetahui perhitungannya tadi, yang mendapatkan hasil C0 ini. Kemudian per 2 kali 0,7743. Nah, selanjutnya yaitu T1/2 sama dengan 101,743 per 1,5486. Nah, maka hasil dari perhitungan waktu paruh ini yaitu adalah 65,69 menit. Ini adalah jawaban untuk perhitungan waktu paruhnya. Kemudian selanjutnya, kita akan menjawab bagian D, yaitu persamaan reaksi. Nah, ketika membuat persamaan reaksi ini, maka CT dan 1 tidak dirubah menjadi angka. Jadi yang dirubah dengan angka itu hanya C0 dan K-nya saja. Nah, rumusnya yaitu adalah CT sama dengan C0 dikurang KT. Karena diketahui bahwa C0-nya itu sama dengan 101,743 dan K-nya itu adalah 0,7743. Nah, yang ditanyakan itu adalah persamaan reaksinya. Jadi, untuk menjawabnya itu adalah CT sama dengan C0 dikurang KT. Yaitu maka hasilnya yaitu CT sama dengan 101,743 dikurang 0,7743 T. Kenapa jadi ini sih? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, kenapa jadi jawaban hanya sampai di sini? Karena yang ditanyakan yaitu adalah persamaan reaksinya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan hanya persamaan reaksi, maka jawabannya hanya sampai di sini. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah bagian E, yaitu sketsa grafik. Nah, kita memakai sketsa grafik yang untuk orde 0. Kenapa orde 0? Karena kita tadi sudah melihat bahwa jawabannya yang mendekati angka 1 adalah orde 0. Maka untuk sketsa grafiknya itu kita menggunakan orde 0, yaitu konsentrasinya seperti ini grafiknya, yang dimana nilai Y-nya itu sama dengan min 0,7743X ditambah 101,7. Dan R-nya, R2-nya itu sama dengan, R pangkat 2-nya itu sama dengan 0,9997. Ini adalah sketsa grafiknya.
Sekian presentasi dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mungkin bisa nanti pertanyaannya mirip dengan yang apa yang saya presentasikan kali ini bisa membantu teman-teman untuk menjawabnya juga. Nah, saya juga mohon maaf jika di video kali ini ada kesalahan ataupun perkataan saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.